Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, salam sejahtera bagi semuanya. Saya Pendeta Yefta Setiawan Krisgunati dari GKI Salatiga kembali menyapa dan menjumpai saudara sekalian dalam Sapaan Gembala GKI. Saya akan mengajak saudara-saudara merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hidup yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Sesaat lagi kami akan merenungkan sabda-Mu. Mohon Roh Kudus berkenan menerangi hati dan pikiran kami, memberikan tuntunannya, agar kami mengerti dan memahami kehendak-Mu serta melakukannya. Lebih jauh lagi firman-Mu dapat menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami ini, khususnya ketika kami menghadapi kesulitan dan masalah yang menyesakkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan hari ini, saya ambil dari kitab Amsal, pasal 24, ayat 10. Tertulis seperti ini: jika engkau patah semangat pada masa kesesakan, betapa kecilnya kekuatanmu. Demikian sabda Tuhan. Dan untuk renungan ini saya beri tema pantang patah semangat. Saudara-saudara, hidup manusia, hidup kita tidak pernah terlepas dari berbagai kesulitan dan masalah. Dan memang begitulah nyatanya kehidupan kita, bukan? Pasti tidak ada di antara kita yang belum pernah berhadapan dengan yang namanya masalah atau kesulitan. Benar bukan? Katanya hanya orang yang sudah mati saja yang tidak mempunyai masalah. Kesulitan dan masalah ini bisa datang kapan saja tanpa diundang. Dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi kesulitan dan masalah tersebut akan sangat menentukan apa yang akan terjadi kemudian. Kitab Amsal tadi memberikan nasihat yang sangat baik dan jelas. Jika engkau patah semangat pada masa kesesakan, betapa kecilnya kekuatanmu. Nasihat ini dapat dipahami sebagai peringatan agar kita jangan pernah patah semangat atau putus asa, atau menjadi tawar hati. Ini kata yang dipakai di dalam terjemahan baru yang sebelumnya ya, TP yang sebelum ini. Ketika kesulitan atau masalah yang menyesakkan itu datang menerpa kita, mengapa kita tidak boleh patah semangat? Sebab begini, patah semangat akan sangat mengurangi kekuatan kita, membuat kekuatan kita menjadi sangat kecil, yaitu dalam hal kesanggupan untuk bertahan dan kemampuan mengatasi kesulitan. Kekuatan itu masih ada, tetapi sangatlah kecil dan tidak memadai. Akibatnya kita dibuat tidak berdaya dan terlindas oleh berbagai kesulitan dan masalah yang melanda kita. Jadi pesannya jelas, kita harus menjaga semangat kita dalam menghadapi berbagai kesulitan dan masalah hidup kita. Dengan menjaganya, kita akan selalu memiliki kekuatan untuk bangkit, tidak gampang menyerah, untuk melewati masa kesesakan atau masa yang penuh kesulitan tersebut. Sebagai contoh, orang yang mengalami kegagalan dalam bisnis atau usaha mereka, bisa saja mereka merasa putus asa karena investasi waktu, tenaga, dan uang yang hilang.
Jika mereka menyerah dan kehilangan semangat, mereka pasti tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Sebaliknya, jika mereka tetap memiliki semangat untuk bangkit kembali, belajar dari kesalahan, dan mencoba lagi dengan tekad baru, mereka dapat menemukan jalan untuk berhasil, untuk sukses di masa depan. Kita dapat belajar dari orang-orang yang mempunyai nama besar, yang berhasil dalam karyanya. Sebut saja misalnya Thomas Alva Edison. Ia disebut-sebut sebagai penemu terbesar di dunia. Namun demikian tidak berarti semua hasil temuannya itu diperoleh dengan mudah. Dalam prosesnya ia banyak mengalami kesulitan, bahkan berkali-kali mengalami kegagalan. Tetapi ia tidak menjadi patah semangat. Setiap mengalami kegagalan, ia mencoba dan mencoba lagi, bahkan menurut ceritanya, sampai ribuan kali. Kalau kita, saudara, ketika mengalami kesulitan, bahkan kegagalan, akan sampai berapa kali kita bangkit dan mau mencobanya kembali? Saudara-saudara, menurut Anda, apa yang membedakan orang yang dapat mencapai keberhasilan dan yang tidak? Saya yakin kita akan sepakat. Bedanya terletak pada sikapnya dalam menghadapi kesulitan, bahkan kegagalan. Yang satu tidak menjadi patah semangat dan menyerah kalah, melainkan tetap tekun dan berusaha mencoba dan terus mencoba. Sedangkan yang lain patah semangat, putus asa, sehingga berhenti berusaha dan menyerah kalah pada kesulitan yang dihadapinya. Contoh lain, ketika seseorang menghadapi masalah kesehatan yang serius, ya misalnya tertimpa penyakit berat, jika ia kemudian kehilangan semangat untuk kembali pulih, proses penyembuhan bisa jadi akan menjadi lebih sulit. Namun ketika masih memiliki semangat untuk pulih, untuk bertahan hidup, ia pasti akan terus berjuang menjalani proses untuk pemulihannya itu, meskipun ada rasa sakit dan tidak nyaman. Dan kemungkinan untuk pulih tentu lebih besar. Bisa jadi malah lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang patah semangat dan menyerah oleh penyakitnya. Nah, bagaimana saudara-saudara dalam menjalani kehidupan saat ini dengan segala kesulitan dan masalah yang dihadapi? Adakah yang merasa sudah tidak kuat lagi? Kehilangan semangat untuk berjuang? Sudah hampir putus asa? Adakah? Jangan. Tetap jagalah semangatmu. Terlebih sebagai orang beriman, kita harus selalu ingat bahwa kita mempunyai Tuhan. Masih ada Tuhan, sumber kekuatan kita. Kekuatan kita sendiri terbatas, tetapi ada Tuhan yang kekuatan dan kuasanya tidak terbatas, yang siap menopang dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini benar bahwa kehidupan kami tidaklah selalu mudah. Ada banyak masalah dan kesulitan hidup yang acap kali tidak ringan. Mungkin itu adalah kegagalan, penyakit, musibah, dan banyak hal lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dalam situasi demikian, kami bisa saja merasa kepayahan, tidak berdaya, kehilangan semangat menjalani hidup, kehilangan pengharapan, jatuh dalam keputusasaan. Namun kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diingatkan untuk tidak patah semangat, karena patah semangat bisa menghabisi kekuatan kami untuk bertahan dan berjuang. Dan yang terpenting masih ada Tuhan, sumber kekuatan dan pertolongan kami. Karena itu kami bertekad, kami berusaha untuk tidak pernah kehilangan semangat hidup, serta memohon kekuatan dari-Mu untuk kami disanggupkan, dimampukan,
menjalani kehidupan kami apapun yang kami alami dan hadapi. Sekalipun itu mungkin sangat menyesakkan, kami percaya bersama Tuhan sumber kekuatan dan pertolongan kami pasti dimampukan untuk menjalani kehidupan kami. Apapun yang terjadi dan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, Engkau mau hadir dalam hidup kami, menyertai dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Tuhan memberkati.